Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Mustafa wa wal habibul mahbub as-sadiqul masduq nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabil majdi wal wadud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfie Damayanti dengan NIM 2158080101138. Saya berasal dari kelas 1 HI Agama Islam dengan prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa ayat dan beberapa hadis tentang ekonomi dalam Islam. Yang pertama adalah tentang hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yus'alu an arba'i an umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi madza amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi fi Jami'ih. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sehingga ditanya dengan empat macam. Empat macam ini apa aja? Yang pertama adalah tentang umurnya, habis digunakan untuk apa. Yang kedua, jasadnya rusak, digunakan untuk apa. Yang ketiga adalah ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Dan yang keempat adalah hartanya, dari mana ia mencari dan dikemanakan harta tersebut dibelanjakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Pelajaran yang terdapat dalam hadis tersebut, yang pertama adalah Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita umat manusia sejak zaman dahulu mengenai 4 perkara yang harus dipertanggungjawabkan pada hari kiamat, yang harus kita pertanggungjawabkan kelak nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah besok di hari hisab, seseorang tidak akan bergerak dari tempat tinggalnya itu sampai ditanyakan 4 perkara. Yang pertama adalah tentang umurnya. Sejak balik digunakan untuk apa sampai mati? Bila digunakan untuk melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang diharamkan, maka sungguhnya ia sudah selamat. Dia sudah aman. Dia tidak akan hancur pada saat itu. Yang kedua adalah tentang jasad. Jasad itu artinya badan kita. Digunakan untuk apa? Bila jasad atau badan itu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia sudah mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan bersama orang-orang yang sukses. Bila digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang rugi, dia termasuk orang-orang yang gagal. Yang ketiga adalah tentang ilmunya. Apa yang diamalkan atau apa yang ia dapatkan itu akan ditanya. Apakah kamu belajar agama Allah atas kewajiban kamu atau kamu tidak ikhlas? Begitu. Ilmu agama itu ada 2. Ilmu agama yang sangat dibutuhkan atau durori. Bila dipelajari dan diamalkan maka akan bahagia dan selamat. Bila diremehkan atau kita menganggapnya sepele, tidak penting bagi kehidupan kita, maka jika tidak dipelajari maka dia akan rugi, dia akan celaka, dia akan hancur. Demikian juga untuk orang yang hancur ini atau rugi ini, dia tidak akan selamat pada hari kiamat nanti. Dia akan dimintai pertanggungjawaban sedemikian rupa oleh Allah sampai dia melaksanakan apa yang seharusnya dia laksanakan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, wailul liman la ya'lam wa wailul liman ilma tsumma la ya'mal. Celakalah bagi siapa yang tidak mengerti, dan celaka bagi yang mengerti kemudian tidak mengamalkan. Itulah pentingnya kenapa ketika kita mendapatkan ilmu, ketika kita mendapatkan suatu pelajaran, kita harus mengamalkannya kepada seseorang atau kepada siapapun, sehingga ilmu itu tidak stuck di kita, ilmu itu tidak berhenti di kita.
agar orang lain itu bisa mendapatkan apa yang kita pelajari. Ya. Yang keempat adalah tentang harta. Seseorang akan ditanya pada hari kiamat apa yang ada di tangannya dulu ketika dia masih hidup, ketika dia masih ada di dunia. Bila dia mencari harta dengan jalan yang sesuai dengan syariat Islam, artinya tidak haram, maka harta itu halal, atau dia membelanjakan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Itu termasuk kategori harta yang halal, gitu ya. Manusia itu dalam urusan harta ada 3, 2 celaka dan 1 selamat. 2 yang celaka ini siapa aja? Yang pertama adalah seseorang yang mengumpulkan harta yang haram, jelas ya, seseorang yang mengumpulkan harta yang haram. Yang kedua adalah mengumpulkan harta dengan cara yang halal, kemudian dibelanjakan pada yang haram. Contohnya, dia bekerja sebagai petani, kemudian dia mendapatkan uang tersebut malah dia belanjakan untuk pertama beli miras, atau dia berjudi. Nah, itu yang bagian tidak selamat. Nah, 1 yang selamat siapa? Yakni bila ia mencari dengan jalan yang halal, kemudian dibelanjakan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal malus sholihu lirrijalis sholih," rawahu Ahmad fi musnadih. Sebaik-baiknya harta itu adalah harta milik orang yang soleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat ini, insyaallah, amin. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 13 yang berbunyi, "Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Yang artinya, dan dia telah menunjukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang sedemikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Ini memiliki makna dia menundukkan untuk kalian segala apa yang ada di langit berupa matahari, rembulan, dan bintang-bintang, dan segala yang ada di bumi berupa hewan, pohon, kapal, dan lain-lainnya untuk kemanfaatan kalian. Kalian di sini adalah umat manusia. Dia di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nikmat ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hidup, kita bisa melaksanakan aktivitas dengan sehat walafiat, itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah taala. Allah melimpahkannya kepada kita semua sebagai nikmat, memberikannya kepada kita sebagai karunia. Maka hanya kepada Allah lah kita beribadah. Hendaknya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersekutu pada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah. Wal'iyadzubillah. Sesungguhnya dalam apa yang dia tundukkan, apa yang Allah tundukkan bagi kita itu terkandung tanda-tanda petunjuk-petunjuk atas keesaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang merenungkan ayat-ayat tersebut. Hujjah-hujjah dan dalil-dalil Allah, lalu mereka mengambil pelajaran darinya. Selanjutnya adalah penjelasan tentang kepemilikan. Di dalam Islam itu terdapat istikhlaf. Apa sih istikhlaf itu? Istikhlaf ini bermaksud wakil yang diberi kuasa. Dalam konteks ekonomi Islam itu yang berpaksikan kepatuhan kepada unsur Rabbani atau ketuhanan. Rabbani, Rabbun, Tuhan. Konsep ini bermaksud bahwa manusia adalah sebagai wakil yang diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus kekayaan yang diberikan kepadanya untuk dibelanjakan kepada perkara-perkara yang dibenarkan dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam konsep istikhlaf ini, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah, al-amin ya sebutannya. Segala sesuatu itu, apa yang ada di langit
apa yang ada di bumi dan di antara keduanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah. Manusia ini adalah penjaga sebagai pemegang amanah saja. Jika seseorang itu diberikan kekayaan yang banyak, maka ia bertanggung jawab untuk membelanjakannya kepada orang-orang tertentu, seperti mengeluarkan zakat, sedekah, dan lain-lain. Seperti juga membelanjakan pada jalan yang sesuai dengan syariat Islam. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan jika ada kesalahan, itu murni dari kesalahan saya. Jika ada kelebihan, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.